Juga semua guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah karuniakan panjang umur, kesehatan, keafiatan, dan berkah daripada naudhahnya mereka, berkah daripada pandangan mereka, doa mereka, bimbingan mereka, petunjuk mereka, keteguran mereka kepada kita semua. Allah karuniakan kepada kita keselamatan, kebahagiaan bertubi-tubi di dunia dan di akhirat biniatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Juga kita sampaikan Fatihah li ashabil wilayah fi hadhil baldah, khususnya Jatina, Datu kita Datu Kelampayan, usuli wa furaih beserta seluruh zuriyahnya. Mudah-mudahan Allah karuniakan keindahan yang luar biasa berkat hubungan kita, sambungan kita dengan mereka, guru-guru, alim ulama, sahibul wilayah ya di tanah Banjar ini yang membuat ketika orang manapun kita, ketika kita berada di tanah Banjar, kita berada di dalam keselamatan karena menyambungkan roh kita senantiasa dengan mereka. Juga untuk kedua orang tua kita, mertua kita, dan para guru yang telah wafat, mudah-mudahan Allah karuniakan cahaya di dalam kuburnya yang terang benderang. Allah karuniakan harum-haruman surga, Allah karuniakan kelapangan, keindahan, dan berkah daripada asrarnya mereka, madatnya mereka. Allah kemudian ridho untuk kita bisa belajar ilmu fardhu ain ini dengan istiqomah, bersungguh-sungguh, dan dikaruniai Allah kita kemampuan untuk mengamalkannya. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Juga kita sampaikan Fatihah untuk para penyumbang konsumsi di majelis ini. Ibu Reni Hani 100.000, sumbangan dari Ibu Novi 100.000, minta Fatihah untuk neneknya Hajah Siti Maskiyah binti Haji Abdul Aziz. Juga sumbangan dari hamba Allah 300.000, minta Fatihah dihadiahkan untuk almarhum Haji Iman Syah bin Seman, almarhum Haji Alian Syah bin Haji Iman Syah, almarhum Muhammad Hussein Kadri bin Salmin. Juga mudah-mudahan juga sumbangan daripada Ibu Ernawati, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan, keafiatan, kabul hajat sekeluarga ya. Dan siapapun yang menyumbangkan tenaganya, pikirannya, waktunya, terutama para khadam di majelis ini, Mas Ari dan kawan-kawan, juga mudah-mudahan Allah karuniakan limpahan kemudahan dalam segala urusan, dikabulkan hajat di dunia akhirat, diluaskan rezeki yang halal lagi barokah ya. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekali lagi kita sampaikan Fatihah untuk Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad wa usulih wa furu'ih dan siapapun para pecintanya, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang mengikutinya dan mencintainya di dunia dan di akhirat. Allah karuniakan untuknya keindahan yang tiada putus-putusnya insyaallah. Binatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita seperti biasa kita siapkan kitabnya dan catatannya. Kita kembali belajar hari ini bersama-sama untuk menambah kualitas ibadah kita, menambah ilmu pengetahuan kita atas urusan agama ini, atas ibadah-ibadah kita.
Kita masih berada di dalam bab yang kedua tentang mengisi waktu. Mengisi waktu. Kalau kita tidak bisa mengisi waktu, tidak teratur waktunya, maka tidak ubahnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampaikan sama dengan binatang, ya. Dan kalau seseorang tidak memiliki wiritan, ya, wiritan yang untuk dia kerjakan secara rutin setiap hari, apakah itu di siang hari ataukah di malam hari, maka tidak ubahnya dia seperti binatang kera, ya, atau monyet atau warik dalam bahasa Banjar. Sudah siap? Terakhir pembicaraan kita adalah tentang 10 wiritan yang dinukil oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, atau yang ditulis beliau di dalam kitab ini. Kemudian satu-satu kita sudah bahas, kemudian kita sampai kepada pembahasan yang terakhir tentang sholat 6 rakaat ba'da maghrib, antara maghrib dan isya, di halaman 25. Halaman 25 itu baris ke-3, ya. Sabda beliau pula, ya. Sudah ketemu? Radhiyallahu ankum. Man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin la yatakallamu bainahunna bisu'in adalna lahu ibadatas natai asyarata sanatan. Man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin la yatakallamu bainahunna bisu'in adalna lahu ibadatas natai asyarata sanatan. Artinya, Allahu alam, salat ketemu 1 2 3 4 5 baris kelima ketemu. Salat 6 rakaat setelah maghrib. Salat 6 rakaat setelah maghrib, sementara menghindari ucapan yang buruk pada waktu itu, sama nilainya ibadah. Berapa itu? Sama dengan ibadah berapa tahun? 12 tahun. Allah. Seseorang yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, akan tetapi dia menjaga ucapannya daripada perkataan-perkataan yang buruk, nilainya sama dengan 12 tahun dia beribadah. Beribadah apa? Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan sholat-sholat sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidul Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi Hafizahullah telah menukilkan, memberikan kepada kita semua anjuran-anjuran yang terbaik, di mana beliau mengijazahkan kepada kita semua untuk beribadah antara maghrib dan isya itu sebanyak 6 rakaat, ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
ya, dengan salat sunat awabin. Ya, salat sunat awabin. Rakaat pertama setelah Fatihah kuliah ayyuhal kafirun. Di rakaat yang kedua setelah Fatihah 3 kul huwallahu ahad sampai akhir, kul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, kemudian kul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Nilainya sama dengan beribadah menghidupkan malam dengan sholat sunnah 12 tahun. Kita kembali mericas ya. Jadi kalau kita agak lama sudah tidak mengerjakannya, kadang-kadang terkerjakan, kadang-kadang tidak. Nah ini kita diberi charge ya, kita diberi motivasi, kita diberi semangat bahwa nilainya, timbangannya sama dengan beribadah menghidupkan dengan malam dengan sholat sunnah itu 12 tahun. Tidak sekadar itu, nanti kita baca lagi setelah ini. Syaratnya apa tadi? Dia menghindari ucapan yang buruk pada waktu itu, sama nilainya dengan ibadah 12 tahun ya. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan sholat sunnah, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak riwayat tentang keutamaannya. Antara lain tentang Ahmad bin Abi al-Hawari ya, yang meminta saran seorang syekh, seorang gurunya bernama Abu Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Dia bertanya, manakah yang lebih baik, berpuasa sunnah di siang hari atau mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan sholat sunnah? Mana yang lebih baik? Maka Syekh menjawab, kerjakanlah kedua-duanya. Gitu. Berkata Sayyidi Ahmad, tapi katanya sama gurunya, aku tidak dapat melakukan kedua-duanya. Apabila aku berpuasa, niscaya akan kugunakan waktu setelah maghrib untuk berbuka. Kalau begitu, kata Syekh tersebut, tinggalkan puasa dan isilah waktu antara maghrib dan isya dengan sholat sunnah. Telah berkata Aisyah, Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, ma dakhala Rasulullah baiti ba'dal isya'i illa shalla arba'an aw sittan. Artinya wallahu alam, setiap kali memasuki rumahku, kata Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ya, setiap kali memasuki rumahku setelah isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sholat 4 atau 6 rakaat. Kalau Nabi masuk ke rumahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau selalu melakukan sholat 4 atau 6 rakaat ya. Ini tadi apa? Madakhala Rasulullah baiti ba'dal isya illa shalla arba'an aw sittan. Setiap kali memasuki rumahku setelah isya ya, setelah ba'da isya lagi ya. Tadi bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Ini setelah isya ya, ba'dal isya ya. Rasul selalu sholat 4 atau 6 rakaat ya. Dan beliau bersabda ya. Jadi kan bergerak-gerak tuh dari maghrib, ba'da maghrib, ba'da maghrib, sholat awabin 6 rakaat, habis itu isya ya. Kalau mau sholat hajat ya, sholat hajat 2 rakaat di situ. Isya, lalu kemudian ba'da isya, qabliyah isya, ba'diyah isya, lalu kemudian sholat lagi 4 rakaat atau 6 rakaat ya.
Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arbaun. Yang penting tahu dulu ya ibu sayang ya. Yang penting kita tahu dulu pengetahuannya. Jadi kita tahu mana-mana yang dikerjakan oleh salafus soleh ya. Yang kita ini selalu bilang kita cinta kepada ulama. Lisan kita selalu bilang kita cinta kepada ulama. Haul-haul ulama senantiasa kita datang kemana-mana, ke jauh-jauh kita datang, ke Jawa-Jawa kita datang. Ya umpamanya haul-haulnya ulama. Nah ini kerjaan mereka begini nih gitu loh. Kalau kita betul-betul mengaku cinta dengan para ulama, mestinya kita ikuti apa yang mereka kerjakan ya. Ya jangan panik ya, jangan panik ya. Jangan kaget ya. Kita pelan-pelan, pelan-pelan. Yang mana dulu yang bisa kita kerjakan sambil memohon pertolongan kepada Allah. Berkat guru-guru kita insya Allah. Beliau bersabda, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arbaun, ya, kamitslihinna min lailatil qadri. Allah karim. Apa tuh artinya tuh? Empat rakaat seperti itu sama seperti kamitslihinna min lailatil qadri ya. Ya min lailatil qadri sebagian daripada lailatul qadar. Jadi wajar kalau ada orang-orang soleh ada yang mengatakan lailatul qadar itu terjadi setiap malam. Masya Allah, karena disebutkan sholat 4 rakaat atau 6 rakaat ya sama dengan ya sama seperti tulisannya di situ apa? Seperti itu sama seperti min lailatul qadar ya, min lailatul qadar. Bagian daripada lailatul qadar. Bagian daripada lailatul qadar. Ketika seseorang berdoa di malam Lailatul Qadar yang disepakati ya, di bulan Ramadan umpama ya. Mendekatkan kita pada pemahaman. Ya Allah, jadikan ulun ahli ibadah, ya Allah. Rubahlah kehidupan ulun menjadi lebih baik lagi, ya Allah. Jadikanlah ulun ya Allah senang beribadah ya Allah. Ini kan begitu doa-doa kita tuh di malam-malam di Ramadan. Lalu kemudian di Ramadan berlalu, masuk kita ke Syawal, masuk kita ke bulan Dzulqa'dah, masuk kita ke bulan Dzulhijjah ya. Bulan-bulan ba'da Ramadan itu, lalu kemudian Allah karuniakan kepada kita pengetahuan. Syarifah duduk di depan. Allah karuniakan kepada kita pengetahuan ya. Oh bahwa ternyata di sini disebutkan Imam Haddad radhiyallahu an menukil bahwa 4 rakaat atau 6 rakaat ba'da Isya sama seperti bagian daripada Lailatul Qadar. Artinya apa? Doa kita diijabah tuh di malam itu. Sehingga kita mampu melakukan sesuatu. Kita dapat bagian daripada Lailatul Qadar itu adalah tersisanya keberkahan sehingga kemudian keberkahan itu menjadikan kita bisa beribadah lebih banyak lagi, lebih baik lagi kualitasnya karena beribadah dengan ilmu. Bisa jelas nggak? Saya ulangi. Bisa jelas nggak? Kapatnya bisa jelas nggak? Kita berdoa nih di malam Lailatul Qadar umpamanya ya. Ya Allah ulun nih hendak baik nih kehidupan ulun nih. Sembahyangnya ulun, puasanya ulun, ibadahnya ulun ya Allah. Hamba ya Allah tolong hamba ya Allah. Keluar daripada Ramadan ternyata dia dapat ilmu, belajar. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah belajar. Ya. Ada tulisan disebutkan ba'da Isya, kata Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi masuk ke rumahku ujar Sidin,
Nabi senantiasa kerjakan sholat 4 atau 6 rakaat ba'da isya, ya. Disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya sholat itu kamislihinna min lailatil qadri, bagian daripada Lailatul Qadar. Lebih mudah memahaminya yang tadi sebelum Ramadan, ya, sebelum kita berdoa di malam-malam Ramadan itu kita nggak pernah kerjakan. Pas kita udah dapat ilmu, lalu Allah tolong kita berkat guru-guru kita untuk mengerjakannya, maka dia termasuk min Lailatul Qadar. Itu satu pemahaman, ya. Bu Erna paham? Artinya kita dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Kawa manggawi. Udah dapat ilmu, kawa manggawi. Ya. Bagian daripada Lailatul Qadar. Kalau disebutkan di sini bagian, berarti di malam kita kaum manggawi itu mustajab doa kita. Begitu gampangannya. Paham? Jelas? Masya Allah, tabarakallah. Jelas ya? Atau perlu diulang lagi? Ada bahasa di sini seperti min Lailatul Qadar, ya, min Lailatul Qadar, bagian daripada Lailatul Qadar. Ya. Bisa kerjakan malam itu tuh yang ba'da isya 4 rakaat atau 6 rakaat dengan ilmu, ya. Kita minta tersambung dengan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, berkat guru-guru kita, berkat ratib yang senantiasa kita baca, ya. Malam itu kalau kita punya doa mustajab. Kenapa? Min Lailatul Qadar. Mau kemana cari Lailatul Qadar? Shallu ala Nabi Muhammad. Dulu saya juga bingung. Ada kiai yang bilang, bagi saya, kata beliau, tiap malam Lailatul Qadar. Saya bilang, aneh kali ya, saya bilang. Nah, ini kitabnya. Sekarang kita pelajari bersama. Ternyata orang sudah ada pelajaran-pelajaran, hanya saja kita baru tahu. Setuju? Bukan saya yang bilang, ya. Ini ada di dalam tulisan kitab Risalatul Mu'awanah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ali. Keren gak? Ya. Ba'da isya 4 rakaat, 6 rakaat. Halaman 25. Sudah tahu halaman 25. Udah selesai. Wiritan yang pertama tentang sholat sunnah, yang kedua tentang rawatib. Ya, rawatibnya itu termasuk tadi witir, termasuk qabliyah ba'diyah, termasuk rawatibnya itu yang rutinan, ya. Qabliyah ba'diyah 1. Tulis sayang, tulis. Yang di bagian yang kedua ini. Qabliyah ba'diyah. Yang sudah kita jelaskan, sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, apa lagi Bu Erna? Witir. Kata Nabi, "Falaisa minni." Kalau orang tidak kerjakan witir, wahai para pengikut Al-Quran, masih ingat? Masih ingat ya? Pintar. Iya, kalau nggak kerjakan witir itu berarti gampangannya dia bukanlah pengikut Al-Quran. Apalagi Nabi sampaikan, "Falaisa minni," dia bukan termasuk golongan aku. Sekarang udah kerjain witir belum? Shallu ala Nabi Muhammad. Ngeri tidak diakui masuk golongan Rasulullah kalau tidak kerjakan witir. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk istiqomah, ya. Ya, kalau nggak bisa, kata Imam Haddad, kalau nggak bisa bangun tengah malam sebelum tidur engkau kerjakan witir. Gitu. 1 tadi qabliyah ba'diyah, 2 witir, 3 apa sayang? Sholat duha. Biar apa? Sholat duha
Supaya apa? Menyedekahkan ruas. Ruas-ruas sendi. Berapa ruas sendi? 360. Itu hanya dengan 2 rakaat sholat duha. Artinya untuk kesehatan. Nikmat yang utama setelah iman dan Islam adalah sehat. Kalau orang sakit dia nggak bisa mikir macem-macem lagi. Apapun, mau makanan enak, mau pergi kemana, tidak akan bisa dilihat dengan baik. Sesuatu yang indah-indah, kecuali satu aja yang dipikirkan orang sakit, supaya sembuh, supaya sehat. Ya. Orang sakit nggak bisa mikir apa-apa. Selalu ketemu orang, doain saya sehat ya, doain saya sehat ya, sembuh, panjang umur, gitu. Bener nggak? Ya. Maka ikhtiarnya adalah dengan salat duha. Apalagi yang mau merit, yang mau juat ya, harus sehat. Karena kesehatan adalah nikmat utama setelah iman dan Islam. Ya, ada banyak sekali keutamaan sholat duha ya. 1 qabliyah ba'diyah, 2 witir, 3 duha, keempat keempat sholat 6 rakaat awabin. Nah, tulis biar kita punya kesimpulan di subjudul yang kedua tentang wirid berupa sholat rawatib. Terus yang keberapa? Qabliyah ba'diyah, kedua witir, 3 duha, 4 awabin, 5 4 rakaat atau 6 rakaat ba'da isya. Bagian dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malaikat turun, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa? Malam Lailatul Qadar, malam qadar itu apa? Lailatul Qadri khairin min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Ya. Diturunkan malaikat di malam itu. Ya. Yang memberikan ucapan keselamatan, salam. Orang bilang kalau dapat Lailatul Qadar disalami sama malaikat. Ya benar itu, salam. Selamat. Kita punya doa ke Allah, ya Allah jadikan ulun wakil bupati ya Allah, salam, kata malaikat. Misalnya begitu ya, contoh. Jadikan ya Allah ulun perempuan muslimah salihah abidah mujahidah ya Allah, salam, jar malaikat, selamat kau kabul. Gitu. Keren gak ba'da isya? Terus makan malamnya kapan ya? Udah lapar banget itu. Berarti qabla maghrib. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Bulikan dari Majelis Ratibul Haddad Sayyidatun Niswan Al-Falah Beruntung Jaya sedang makan. Begitu. Begitu. Udah disiapin sebelum berangkat untuk makan malamnya di sore ya. Kalau mau tambah berat badan lagi nanti jam 9 makan lagi. Ya. Kalau mau tambah berat badan benar seperti itu. Baik, ada berapa tadi Li? 5. Masya Allah. Nanti pulang dari, doain saya besok berangkat ya. Dibawa orang ziarah lagi Jakarta, Solo, Jogja.
Pekan depan mungkin masih libur ya. Saya izin sebentar mau belajar ya sama bunyai saya di Jogja beberapa hari. Jadi bawa rombongan tapi saya pulangnya pulangnya belakangan. Cuman sebentar beberapa hari. Jadi kita Selasa depan libur, Selasa depannya lagi insya Allah kita majelis lagi. Minta maaf ya. Saya perlu banyak belajar, orang bodoh. Ya perlu banyak belajar lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. 5 ya, saya kepingin pertemuan yang 2 minggu lagi berarti saya pengen ibu-ibu lihat wajah saya semakin bercahaya. Saya juga pengen lihat wajah ibu-ibu makin bercahaya. Jadi pertemuan 2 pekan lagi adalah pertemuan penuh cahaya. Sayang ya, wajah-wajah yang penuh cahaya karena cahaya ilmu dan sir daripada rahasia daripada ibadah yang dikerjakan yang 5 ini tadi terutama ya sayang. Mudah-mudahan ya Allah tolong kita begitu. Baik. Yang ketiga, wirid berupa sholat tahajud atau sholat lail. Sholat tahajud atau sholat lail. Di samping itu, ada pulang imbah nang 5 tadi. Bertambah pulang, ada lagi. Rupanya cahayanya hendak diganali benar. Jauh-jauh ya di padang mahsyar Nabi kenal. Itu jar Nabi, golonganku yang mengikutiku yang betul-betul cintanya kepadaku karena membuktikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat cinta, salawat rindu, maulid itu fungsinya adalah mampu menghubungkan kita dengan yang dirindu, yang dicinta. Tapi sekian banyak orang yang sudah banyak bersalawat kepada Nabi, kemudian kok bisa terputus itu kenapa? Ya. Nangisnya cuma di tempat majelis, tapi setelah itu keluar daripada majelis itu seolah-olah tidak ada berbekas. Ya. Seolah-olah ya, tidak ada berbekas ya. Sambungan itu kalau hanya sebatas baca sholawat ya, maulid ya di suatu majelis itu terbatas durasinya. Harusnya kita buktikan dengan ibadah-ibadah sebagaimana yang dianjurkan, dinasihatkan oleh Imam Abdullah bin Abi al-Haddad supaya rindu itu semakin membuncah untuk kemudian kita berjumpa di dalam keadaan penuh dengan cahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi karim. Wirid berupa sholat tahajud atau sholat lail. Di samping itu hendaknya engkau membiasakan diri dengan sholatul lail. Ya. Sholat sunnah malam hari. Kalau orang bilang sholat lail itu berarti sholat sunnah malam hari. Isinya banyak. Ya. Isinya banyak ya, kayak kita kemarin waktu umroh ya, Masya Allah tiap malam ya, dari malam pertama ya Bu Lili, karunia Allah ya, dari malam pertama sampai terakhir, kecuali tidak kita kerjakan pas kita lagi umroh ya, pas kita sedang berumroh ya, kita lagi tawaf dan sa'i ya, pas kena waktunya malam gitu. Masya Allah, sholatul lail. Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ankum, afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail, riwayat Muslim. Artinya wallahu a'lam ya, itu dibarisi dulu ya. Afdalu as-salati ba'dal maktubati salatul laili. Artinya wallahu alam, sholat yang paling utama setelah sholat fardu ialah sholat
lail, salatul lail. Dan sabdanya pula, fadlu salatil laili ala salatin nahari ka fadli sadaqatis sirri alal alaniyati. Fadlu salatil laili ala salati an-nahari ka fadli sadaqatis sirri alal alaniyati. Masya Allah. Keutamaan sholat malam hari di atas sholat siang hari. Perbedaannya nih, kalau kita sholat siang hari sama malam hari, kalau ada pertanyaan apa perbedaannya sholat siang hari dengan sholat malam hari? Iya. Seperti keutamaan sedekah rahasia di atas sedekah terang-terangan. Masya Allah. Orang-orang lain pada tidur, pada nggak tahu kita sholat, nggak kelihatan, ya. Masya Allah. Sama dengan keutamaannya seperti sedekah rahasia di atas sedekah terang-terangan. Padahal telah diriwayatkan dari beliau bahwa sedekah rahasia lebih utama daripada sedekah terang-terangan sebanyak 70 kali lipat. 70 kali lipat. Keren. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ankum, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus salihina qablakum wa maqrubatul lakum ila rabbakum wa magfaratun lisayyiati wa manhatun anil ismi wa mataradatun liddai anil jasadi. Artinya, wallahu alam, biasakanlah dirimu mengerjakan qiyamul lail. Dalam kurung di situ bangun malam untuk sholat. Bangunan aja saja aja padahal malam tuh aja. Mematii alarm. Terus ke kamar mandi, ya, atau minum, ya. Ini qiyamul lail, bangun malam untuk sholat, ya. Itulah kebiasaan kaum salihin sebelum kamu, sebagai upaya menghampirkan diri. Mendekatkan, hampir dalam bahasa Melayu itu mendekatkan, ya, bahasa kita. Menghampirkan diri kepada Tuhan engkau. Ya, untuk mendekatkan diri, menghampirkan diri. Kemudian penebus kesalahan-kesalahan engkau. Pencegah perbuatan dusta, pencegah perbuatan dosa, ya, maaf, pencegah perbuatan dosa, dan mengusir penyakit dari tubuh. Jadi kalau ada pertanyaan apa faedah qiyamul lail, ya, di antara faedahnya yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keheningan malam. Ya. Faedah, ya. Manfaat. Yang kedua, untuk menebus kesalahan, diampuni Allah. Mana orang yang bangun, mana orang meminta ampun kepadaku, kata Allah. Niscaya pasti akan
diampuni. Penebus kesalahan ya. Yang ketiga, di sini Imam Haddad sampaikan pencegah ya. Pencegah perbuatan dosa. Tadi kan menebus dosa yang kedua. Kalau yang ketiga mencegah berarti dia bisa menjadi perisai. Benteng. Orang yang qiyamul lail itu akan bisa mencegah terhindar daripada perbuatan dosa. Perisai. Perisai. Bisa menjadi dindingnya untuk berbuat dosa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, untuk mengusir bahasanya ya. Mengusir itu kayak apa tuh? Diusir ya. Virus mau datang, penyakit mau datang ya. Dari tubuh ya, mengusir kepada tubuh kita, dia bisa dihilangkan. Ya. Dia bisa diusir, dihilangkan, dibikin pergi, menjauh virus ya, asal tidak virus cinta ya. Virus cinta itu baik ya, orang yang jatuh cinta akan bersemangat. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang yang jatuh cinta akan berbunga-bunga hatinya, berseri-seri wajahnya, bercahaya matanya. 4 ya, mendekatkan diri, kemudian penebus dosa, penebus kesalahan, pencegah dosa. Yang keempat adalah mengusir penyakit. Ketahuilah barang siapa mengerjakan sholat sunnah setelah sholat isya ya, barang siapa mengerjakan sholat sunnah setelah sholat isya, berarti apa tulisannya di situ? Sambil dijaga Bu Erna sayang, jangan terlalu banyak dipikir dulu ya. Berarti ia telah mengerjakan qiyamul lail, alhamdulillah. Berarti orang yang tadi yang sama mendapatkan min lailatul qadar yang 4 rakaat atau 6 rakaat, dia sama dengan juga telah mengerjakan qiyamul lail. Waduh, dapat double. Karena itulah sebagian dari para sholafus soleh mengerjakan wirid sholat pada jam-jam pertama malam hari. Jam-jam pertama malam hari berarti ba'da isya. Itu satu dulu lah, dapat qiyamul lail tuh, masuk qiyamul lail sudah tuh yang ba'da isya tadi ya, yang sama dengan apa, Lailatul Qadar tadi. Padahal tadi fungsinya untuk apa tuh? Lebih utama daripada sholat fardu ya. Yang paling utama, sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu. Lalu kemudian lebih utama daripada sholat di siang hari. Sama seperti utamanya sedekah yang rahasia dengan sedekah yang terang-terangan, nilainya 70 kali lipat lebih baiknya, lebih afdolnya 70 kali lipat. Oke. Terus titik ya, situ ya, koma ya. Termasuk jam-jam pertama malam hari. Meskipun demikian, bangun malam setelah tidur merupakan perbuatan menentang syaitan. Menentang syaitan. Melatih jiwa
dan menghasilkan hikmah yang mentakjubkan, ajib ya, yang ajib, yang luar biasa takjub. Jadi kata Imam Haddad, yang bangun malam ini tadi nanti dia akan bisa melawan setan, menantang setan. Terus kemudian melatih jiwa dan menghasilkan yang ajib-ajib ya. Yang luar biasa, yang tidak terduga. Ada wirid kita, Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatish syarr. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan yang datang secara tiba-tiba. Ya. Kalau kita mau yang tiba-tibanya itu luar biasa, atau rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga-duga, kerjakan bangun malam. Karena kita akan mendapatkan surprise yang khusus dari Allah. Siapa yang kepingin dapat surprise? Pengen dapat surprise, tapi surprise-nya dari Allah. Mendadak haji, mendadak umroh, mendadak dikasih rumah, mendadak dikasih mobil, mendadak dikasih kendaraan, mendadak orang transfer duit 1 miliar. Ya Allah, kuatkan dulu Bu hati Bu. Kita akan kaget kalau kita tidak dilatih jiwa. Makanya di situ disebut melatih jiwa. Kalau tiba-tiba Allah kasih surprise dengan keadaan kita yang belum melatih jiwa dengan tahajud, oh bisa gila kita. Apa ini? Bingung. Karena jiwanya belum dilatih. Tidak siap dengan sholat tahajud. Jelas? Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan surprise yang maha dahsyat kalau tidak dilatih dengan bangun malam. Jiwa kita sedang dipersiapkan Allah untuk mendapatkan surprise yang luar biasa. Surprise itu apaan sih? Paninian kada paham? Kejutan. Kejutan dari Allah berupa kebaikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang tidak menginginkannya? Rahasianya diantaranya ada pada sholat tahajud. Jadi ada 2 ya, qiyamul lail dengan sholat tahajud. Judulnya kan itu tadi. Wirid berupa sholat tahajud atau sholat lail ya. Qiyamul lail bisa termasuk yang ba'da isya. Tapi kalau Imam Haddad sampaikan qiyamul lail termasuk yang 4 rakaat, 6 rakaat ba'da isya. Boleh termasuk di awal pertama malam hari itu. Tapi kata Imam Haddad di sini disebutkan meskipun demikian bangun malam setelah tidur ya, tidur dulu ya. Lalu bangun merupakan perbuatan menantang setan, melawan setan. 2, melatih jiwa dan menghasilkan hikmah ya. Yang ketiga, menghasilkan hikmah yang menakjubkan, yang ajib, hikmahnya besar, istimewa, luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Aduh, luar biasa ya, keren ya. Salam. Itulah yang biasa disebut tahajud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra lagi ayat berapa itu? Berapa? Ayat 79. Ayat 17. Nomor surat 17 ayat 79 ya. 79. Wa minal laili, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ya. Artinya, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah engkau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Telah diriwayatkan sampai di situ. Ya. Gitu ya.
Kalau kita ingin dapat apa namanya? Itu dikasih batas sallallahu alaihi Muhammad. Tanggal hari ini tanggal 11 Juli. Hijriahnya tanggal 22 Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 5 yang tadi ya ditambah dengan tahajud jadi 6 ya, jadi 6. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Ulun, keluarga Ulun, Pian, keluarga Pian semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kemuliaan kita ya, tapi betul-betul karena pertolongan Allah berkat Rasulullah ya, disebabkan oleh guru-guru kita insyaallah. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mun ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.